Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sahrul Iksan dengan NPM 237588018. Di sini saya akan menjelaskan tentang lab configuring resource to launch non-public instance. Di mana dalam lab ini kita akan menjalankan beberapa komponen aplikasi non-public project instance dan memverifikasi bahwa komponen dan dari beberapa fungsi itu benar. Nah, di sini kita akan membuat sebuah image, lalu meng-create project dan juga subnet, project networking juga subnet, lalu membuat server serta menjalankan sebuah instance. Nah, di sini kita akan login di workstation machine sebagai student dan menjalankan lab non-public review start. Di sini kita akan membuka dulu workstation-nya. Nah, baiklah, kita sudah masuk ke dalam workstation-nya. Sekarang kita akan login sebagai student. Di sini kita sudah login sebagai student dan kita akan membuka command prompt-nya atau terminalnya terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita akan menjalankan lab-nya dengan perintah lab non-public review start. Di sini kita tunggu hingga dia selesai untuk menyiapkan lingkungan dari lab ya. Baiklah, setelah selesai menyiapkan lingkungannya, langkah pertama di sini kita akan menggunakan http materials.example.com ospf web keycode2 file untuk membuat sebuah image.
yang bernama rel 8 mile. Nah, kita akan menggunakan developer 1 kredensial, lalu mengkonfigurasi image ini menjadi protect dan menggunakan 10 GB sebagai minimum disknya dan 2048 MB sebagai minimum RAM-nya. Baiklah, yang pertama kita akan mendownload dulu OSP web.keycall-nya dengan perintah wget http materials.xml.keycall2. Lalu kita tunggu hingga download selesai. Setelah selesai, di sini source kita akan masuk sebagai developer 1 menggunakan perintah developer source developer 1 production rc. Oke, setelah kita masuk sebagai developer 1 production, di sini kita akan membuat sebuah image bernama rel 8 mile dengan menggunakan osp web.call image yang telah kita download tadi. Lalu kita akan mengkonfigurasikan image ini sebagai protect dan kita menggunakan 10 GB minimum disk size dan 2048 MB untuk minimum dari RAM-nya. Perintah untuk membuat create image adalah OpenStack image create. Di sini kita akan menentukan disk formatnya terlebih dahulu. Menggunakan keycall 2. Kemudian untuk minimum disk ya, kita atur 10. Kemudian minimum RAM-nya kita atur 2048 dan kita atur sebagai protect. Kemudian kita atur file ya, itu di osp web.keycall2. Lalu kita beri nama image-nya yaitu rel 8 straight mile. Protection. Oh, di sini kita sedikit typo, kurang
satu dulu. Di sini kita akan menunggu hingga proses pembuatan image-nya selesai. Di sini proses pembuatannya sudah selesai, dan sekarang kita akan konfirmasi dengan melakukan OpenStack Image Show. Kita lihat untuk yang bagian rel 8 saja, rel 8 mile saja. Lalu kita batasi untuk tampilannya itu lebarnya adalah 80 agar tidak melebihi dari ukuran terminalnya. Nah, baiklah, di sini sudah terlihat bahwa rel 8 mil itu sudah ada. Dia dibuat pada tanggal pada bulan 3 tanggal 31 di 2026 dengan disk formatnya Kiko 2, minimal disknya 10, minimal RAM-nya 2048, dengan nama rel 8 mile, dan juga dia sudah protect. Oke. Berikutnya kita akan melanjutkan langkah kedua. Nah, di sini untuk yang kedua kita akan membuat network dengan nama Production Network 2 menggunakan developer 1. Setelah itu kita akan meng-create subnet dengan nama Production Subnet 2. Kita akan menggunakan IP 192.168.2.0 sebagai range, dan juga 172.25.250.254 sebagai DNS name server. Baiklah, di sini kita akan mulai membuatnya. Yang pertama kita akan membuat terlebih dahulu production networknya. Nah, di sini langkah pertama yaitu membuat networknya terlebih dahulu dengan perintah OpenStack network create. Lalu kita masukkan namanya production kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah selesai kita konfirmasi, kita lihat menggunakan OpenStack networks show. Kita lihat untuk bagian production network 2 nya saja. Kita batasi lagi max width-nya dengan 80. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk production network 2 nya sudah ada dan sudah terbuat dengan status aktif. Namun di sini belum ada subnetnya. Nah, baiklah, sekarang kita akan melanjutkan langkah berikutnya. Langkah berikutnya yaitu kita akan membuat production subnet 2 dengan IP yang sudah ditentukan. Oke, untuk pembuatannya kita akan memasukkan perintahnya yaitu OpenStack
subnet create. Kita masukkan namanya. Kemudian kita tentukan networknya. Networknya adalah network yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu production network 2. Nah, di sini kita akan memasukkan DNS name servernya. Yaitu 172.25.250.254. Nah, berikutnya kita akan memasukkan subnet range. Yaitu 192.168.2.0/2. Oke, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, setelah selesai, kita akan konfirmasi dengan melakukan OpenStack subnet show. Kita lakukan pada subnet production subnet 2 saja. Di sini kita lihat bahwa dia sudah mengalokasikan poolnya sebagai 192.168.2.2 sampai 192.168.2.254. Nah, dengan range-nya 192.168.2.0/24 dengan DNS servernya 172.25.250.254 dan gateway-nya adalah 192.168.2.1. Nah, di sini namanya adalah production subnet 2. Oke. Setelah kita konfirmasi bahwa sudah sesuai, kita akan melanjutkan langkah berikutnya. Nah, di sini langkah berikutnya adalah membuat flavor dengan nama MailDisk. Kita akan mengkonfigurasi flavor ini dengan 10 GB root disk, 2048 untuk RAM-nya, 2 virtual CPU, dan 5 GB untuk external disk, serta 1024 MB untuk swap disknya, dan menggunakan 42 sebagai ID dari flavornya itu sendiri. Nah, di sini langsung saja kita akan masuk dulu sebagai operator 1.
Setelah itu kita akan membuat flavornya dengan ketentuan yang telah ditentukan tadi dengan cara OpenStack flavor path. Oke, pertama kita akan menentukan ID-nya tadi 42, lalu kita akan menentukan RAM-nya yaitu 2048 atau 2 GB. Setelah itu untuk disknya 10. Setelah itu CPU-nya vCPU. Dua. Dan slotnya 1024. Setelah itu kita beri nama yaitu mail disk. Kita tunggu. Nah, sekarang flavornya sudah dibuat, yaitu disknya 10, untuk formalnya 5, ID-nya 42 dengan name mail disk, kemudian RAM-nya 2048 dan swap-nya 1024 serta vCPU yaitu 2. Oke, kemudian kita akan membuat rel 8 mail ini menjadi public. Nah, untuk caranya sendiri kita akan langsung saja membuat OpenStack image set Nah, di sini rel 8 mail sudah public. Nah, kita dapat mengonfirmasinya dengan perintah OpenStack image show rel 8 mail match with 80. Nah, di sini kita lihat bahwa statusnya aktif dan visibility-nya sudah public. Lalu kita akan
menggunakan dashboard untuk invert the image, lalu network, cover, dan lain-lain. Baiklah, yang pertama kita akan membuka dulu dashboardnya melalui Firefox. Nah, di sini kita akan membuka dashboardnya http dashboardexample.com. Oke, kemudian kita akan login sebagai operator 1. Oke, setelah kita rehat, kita akan konfirmasi bahwa projectnya ini adalah sebagai production. Di sini kita akan ubah sebagai production. Oke, setelah itu, setelah berhasil menjadi production, di sini kita akan membuat flavor tersebut, mengkonfirmasi flavor terlebih dahulu. Untuk mengkonfirmasinya kita akan menuju menu admin. Setelah menuju menu admin, kita ke bagian compute dan ke bagian flavor. Nah, di sini kita akan mengkonfirmasi MailDisk. MailDisk, kita konfirmasi bahwa untuk root disknya sudah 10 GB, lalu 2 GB untuk RAM, setelah itu vCPU-nya 5, dan untuk external disknya 1024. Oke, karena sudah sesuai, kita akan reload terlebih dahulu untuk masuk ke dalam sebagai developer. Oke, kita akan reload, lalu kita akan masuk sebagai developer. Oke, lalu kita akan merubahnya menjadi production. Di sini sudah production. Setelah itu kita menuju ke project, lalu compute image. Kita akan lihat bagian image. Lalu kita akan klik rel mail. Nah, di sini kita akan konfirmasi bahwa image-nya sudah sesuai dengan konfigurasi, yaitu dengan status aktif, dengan minimal disknya 10, minimal RAM-nya 2024 dan 2048, format disknya KeyCow 2, lalu dia sudah public. Oke, setelah itu kita akan mengkonfirmasi networknya. Nah, kita akan ke project, kemudian ke network, lalu ke bagian networks,
Lalu kita akan mengklik production network 2. Nah, di sini kita konfirmasi bahwa statusnya sudah aktif. Kemudian kita lihat juga namanya sudah benar. Lalu kita lihat bagian subnet. Di sini sudah ada production subnet 2 dengan info addressnya 192.168.2.0/24, gateway-nya 192.168.2.1. Baiklah. Nah, kemudian setelah sesuai, kita akan melaunch atau membuat sebuah instance dengan nama production server menggunakan MailDisk flavor tadi dan juga relevan mail image, dan menggunakan production network 2 sebagai networknya. Nah, di sini kita akan buatnya menggunakan dashboard. Untuk membuatnya kita akan ke bagian compute instance. Lalu kita akan membuat launch instance. Nah, di sini untuk detailnya kita akan isi namanya terlebih dahulu, yaitu production server 4. Nah, kemudian untuk image-nya kita gunakan image rel 8 mile yang telah kita buat. Oke, kita klik no untuk create new volume-nya. Setelah itu untuk flavor kita akan menggunakan MailDisk flavor. Oke, kemudian untuk networknya kita akan menggunakan production network 2 tadi. Oke, setelah itu kita bisa langsung launch instannya. Oke, kita tunggu sampai statusnya aktif. Nah, di sini ada belum aktif. Harus menunggu sebentar. Masih spawning. Nah, di sini dia sudah running. Kita bisa mengkonfirmasinya dengan membuka konsol. Nah, di sini sudah
bisa terhubung dengan konsul. Oke. Berikutnya setelah semuanya selesai, untuk evaluasi kita bisa langsung kembali ke workstation untuk melakukan grading pada lab yang telah kita kerjakan. Di sini kita akan langsung saja melakukan grading dengan lab non public review grade. Non public review. Di sini kita sedikit typo. Review grade. Kita akan melakukan grading. Sudah oke, di sini sudah dilihat bahwa membuat relapan nya sudah benar, lalu minimum disk-nya sudah benar, RAM-nya sudah benar, visibility-nya sudah benar. Kemudian dia akan mencek network 2. Di sini subnet-nya juga sudah benar. Lalu range-nya sudah benar, DNS server-nya sudah benar, root disk pada platform sudah benar, RAM-nya, CPU, Apple Mouse, web, dan ID-nya juga sudah benar. Nah, untuk hasil grade-nya semuanya sudah benar. Setelah semuanya sudah benar, kita bisa mengakhiri lab dengan perintah lab non public review finish. Nah, di sini kita akan menunggu hingga prosesnya selesai. Dia akan melakukan delete untuk semua sumber yang telah dilakukan tadi untuk melakukan lab ini. Baiklah, kita hanya tinggal menunggu selesai ini lagi. Sekian untuk penerapan lab pada materi configuring resource to launch non-public instance. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Kita akan melanjutkan video berikutnya, materi berikutnya pada video yang selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.